Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Aziz akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi hadis. Pernah nggak sih kalian dengar bahwa hadis itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran? Tapi sebenarnya hadis itu apa sih? Penting banget kah? Nah, di video ini kita bakal bahas kedudukan dan fungsi hadis secara santai dan tetap lengkap. Pertama, kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis dalam Islam secara sumber. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, hadis dijadikan rujukan dan menetapkan hukum-hukum syariah karena berasal dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang merupakan penjelas wahyu. Dan adapun dalilnya di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Contoh hadisnya, perintah sholat ada dalam Al-Quran, tetapi cara pelaksananya tidak dijelaskan. Maka hadis yang menjelaskannya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kedua, hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, global, mujmal, atau tidak rinci. Rasulullah sebagai penerima wahyu juga ditugaskan untuk menerangkan isi Al-Quran kepada umat. Contohnya, perintah zakat ada dalam Al-Quran, tetapi kadarnya dan nisabnya dijelaskan oleh hadis. Tidak ada zakat pada kurang dari 5 wasak hasil pertanian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, hadis terkadang menetapkan hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Contohnya, larangan memakan binatang buas yang bertaring. Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, hadis memperkuat hukum yang sudah dibuat dalam Al-Quran agar umat lebih memahami dan mengamalkannya. Contohnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surah Al-Isra ayat 23. Hadisnya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan adapun fungsi hadis dalam Islam yang menjelaskan, hadis menjelaskan kandungan Al-Quran yang bersifat umum dan mutlak dan global. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat dan zakat tanpa perincian. Hadis memberikan rincian tata cara dan waktunya. Kedua, hadis menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Contohnya, larangan menikahi seorang perempuan beserta bibinya. Ketiga, hadis membatasi hukum-hukum dalam Al-Quran yang bersifat umum agar lebih spesifik. Contohnya dalam Al-Quran itu potong tangan pencuri. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Hadisnya, pencuri yang dipotong tangannya adalah jika mencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis memberikan batasan terhadap pemerintah atau larangan dalam Al-Quran yang disebutkan secara mutlak. Contohnya, surah An-Nisa ayat 3 membolehkan menikahi 2, 3, atau 4 istri tanpa syarat. Hadis membatasi bahwa hal itu hanya boleh jika mampu berbuat adil. Kelima, terkadang hadis menghapus hukum yang ditetapkan sebelum dalam Al-Quran atau sebaliknya. Contohnya, bagi orang yang akan meninggal diwasiatkan untuk ahli waris. Surah Al-Baqarah ayat
Kesimpulan dari video ini, kedudukan hadis sangat penting dalam syariat Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi melengkapi, menjelaskan, menegaskan, membatasi, bahkan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, memahami hukum Islam secara menyeluruh tidak cukup hanya dengan Al-Quran, tetapi juga wajib memahami hadis Nabi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.